Halo teman-teman paduan suara, saya Fani, hobi nyanyi. Di sini siapa yang suka kalau misalnya datang ke paduan suara atau kalau misalnya lagi mau les nyanyi, tiba-tiba amnesia, lupa cara nyanyi. Aduh, Bu, sorry Bu, tadi kemarin bisa pas latihan di kamar mandi, tapi kok sekarang kok saya lupa cara nyanyi. Ayo, siapa yang suka nyusahin konduktor, tepuk tangan. Oleh karena itu, saya membuat cheat sheet ini untuk kita-kita yang rada-rada beban, biar gak gitu beban lagi ya. Maksudnya cheat sheet ini adalah contekan yang bisa kita simpen di casing HP, wallpaper, terus tulis di kertas, dilipat-lipat masukin kantong. Yang sekali-sekali kalau misalnya, loh kok tiba-tiba gak bisa nyanyi, tinggal dibuka, dicek satu-satu. Oke, apakah kualitas suaranya udah maksimal atau belum? Yang pertama adalah napas. Paling sepele tapi paling penting. Jadi kadang orang tuh kalau misalnya udah lama belajar, kadang-kadang dia jadi males. Dia napasnya seadanya aja. Padahal seperti yang kita tahu, napas harusnya masuk ke diafragma, oke? Bahu nggak boleh naik, nggak boleh gini. Kenapa napas penting? Soalnya dengan napas yang benar kita bisa ngaktifin ke yang nomor 2. Nomor 2, support. Dengan napas yang benar, nah itu kita bisa rasain tuh supportnya. Aduh, nggak kelihatan ya. Nih. Kayak nyoy. Nah, tapi kadang kalau misalnya support itu jangan over juga. Jadi kita bakal dengerin banyak soleram ya. Soalnya saya pakainya yang gampang aja, soleram, oke? Kalau misalnya tanpa support dan napas yang benar, soleram. Kalau misalnya udah tambahin support dan napas yang benar, soleram, kayak gitu ya. Pokoknya kalau misalnya support, napas yang benar, itu bakal kerasa kalau suara kita ini lebih jejak. Suara jejak tuh apa nih? Suara jejak tuh kayak gini, jejak gitu. Tapi kalau misalnya kebanyakan support tuh nggak bagus juga. Kalau misalnya kebanyakan support tuh kayak kita tekan terus kayak soleram. Oh, jangan juga. Support tuh jangan ditekan-tekan, tapi support tuh cukup kayak kita tuh bertumpuk gitu. Hey support, hey, kayak soleram. Jadi kayak cuma jangan dibuang, tapi kayak gini aja, hey soleram, oke? Nomor 3, mulut jangan males. Nah, ini juga banyak nih yang punya dosa ini nih, dosa mulutnya males. Jadi kita kalau nyanyinya gini, soleram, oke? Gimana ya? Harusnya di mulut itu kayak ada apel gitu. Jadi kayak a, i, u, e, o. Soleram, leram. Itu aku juga masih suka salah sih. Cuma soleram kayak harus jelas ya. Yang keempat, suaranya tuh harus keluar. Tadi kan napas ya, keluarin. Napas, keluarin. Jangan napas, soleram, kayak cuma di sini gitu. Suaranya cuma itu soleram, itu terus suka dibulet-buletin di belakang. Soleram, itu tuh kan kayak apa? Kebanyakan yang kayak gini, kayak kur-kur gereja tuh sering gitu kayak gini, kayak oh ya suara aku harus bulat. Oh Bapa kami, keluarin. Ayo soleram, keluarin, oke? Jangan
Sole, keluarin. Soleram. Oke. Yang kelima, placement. Jadi kalau misalnya orang Asia, kecuali orang Korea gitu kan, opa kayak dia kan naik di atas. Gelap pisannya. Oh, tapi kalau kebanyakan kayak orang Indonesia gitu, kebanyakan nggak semua itu dia ngomongnya di sini. Jadi orang Indonesia itu kebanyakan ngomongnya di sini. Dia placementnya itu di bawah. Jadi kan kita kebanyakan denger kur-kur Indonesia gitu, misalnya nyanyinya gini. Soleram, soleram. Sebenarnya itu gara-gara bahasa Indonesia itu dia pakainya di sini. Jadi ngomongnya itu seperti ini. Kalau misalnya aku kan kayak udah biasa gitu ngomongnya di sini. Nah, kalau bisa biar lebih gampang buat supaya placementnya nggak salah-salah terus, biasain juga ngomongnya di sini. Jadi kayak pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Ayo cobain 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Oke? Jadi biasain ngomongnya gini. Jadi instead of ma gitu, oke. Yang ke-6, sonor. Jadi kalau misalnya kalau aku sih ngomongnya sonor sih, tapi ada juga orang yang bilangnya arahnya ke depan. Jadi maksudnya itu tuh kayak gini. Kalau misalnya nggak ada arah ya, yang salah dulu ya. Jadi kayak sama kayak yang tadi suaranya keluar itu, suaranya tuh nggak keluar gitu. Jadi harusnya kayak misalnya di depan tuh kayak ada lobang kunci, teng, suaranya masukin ke situ. Dan sebenarnya jangan cuma segitu sih, kayak harus lebih kayak anak panah gitu. Kayak tusuk terus. Next, yang ke-7, apa itu? Ruangan. Kalau tadi udah ada anak panahnya, yang tadi nomor 6, sekarang ada busurnya. Jadi suara kita tuh nggak cukup cuma tong ke depan doang. Kalau misalnya ke depan doang tanpa busur, dia suaranya gini. Kan nggak ada kayak oke ke depan, iya benar ke depan, tapi nggak ada kayak volumenya gitu loh. Jadi kayak kurang greget gitu suaranya. Harusnya kayak udah ada sonor, ada busur, udah gitu perlu di note kalau misalnya busurnya itu dia dari sini. Jadi bukannya di sini itu kan sama aja kayak yang tadi kayak kur gereja sering itu ya, yang kayak dia bulat-bulatin no, tapi dia harus ayo ikut bareng-bareng bawa ke sini, bawa ke atas, ke sini, set, oke? Gabung, oke. Terakhir, nomor 8. Untuk nada yang rendah-rendah, banyakin pakai dada. Untuk nada yang tinggi, buka ruangannya, buka. Jadi kebanyakan misalnya kalau misalnya sopran tuh nyanyi yang udah di bawah G udah gini nyanyinya, do re mi fa sol do re mi fa sol la si do, tingginya indah, ke bawahnya jelek. Jadi nadanya semakin rendah itu harus banyakin dada. Jadi misalnya gini, dada,
Untuk nada rendah juga jangan nada rendah jangan gitu, tapi dari atas. Oke? Kalau tadi nada rendah pakai dada, nada tinggi lama-lama dia berkurang gitu. Makin nadanya makin tinggi, makin berkurang dadanya sampai dia cuma di sini tong ditiup gitu. Jadi dari tadi nada rendah pakai dada, terus lama-lama kita buka terus sampai tiup dari hidung gitu ya. Tiup, ujung-ujungnya cuma tiup, oke? Oh iya, ada note sedikit. Kalau misalnya lidah itu jangan ditekuk, jadi jangan kayak gitu. Lidahnya taruh aja di bawah kayak lidahnya taruhnya jangan ditekuk-tekuk kayak gitu. Selain itu leher juga nggak boleh sakit. Kalau misalnya leher udah ngerasa sakit, stop, itu tidak sehat. Oke, pakai support, jangan pakai leher. Kalau misalnya pakai leher tuh kadang-kadang gara-gara orang tuh nggak pakai support, jadi dia kayak otomatis. Tapi kan gimana ya, kan lupa tuh pakai support. Tapi kan wah ini giliranku, ini partku, suara kan tetap harus keluar kan. Jadi dia bakal pakai pakai yang cara gampangnya tuh gimana? Jadi pakai leher jangan ya, tidak sehat. Ayo jangan lupa pakai supportnya, oke? Selain itu kayak leher juga jangan sampai tegang. Kalau nggak boleh ada ketegangan di leher ini, nggak boleh. Jangan ada ketegangan di sini. Leher itu cuma anggaplah kayak pipa. Dia anggaplah seperti pipa yang menggabungkan antara mulut kita sama si support. Jadi kalau misalnya ngerasa aduh ini, oh artinya support, oh ini tegang, ini sakit, ini apa, support ini relax. Sekian video dari saya. Semoga kita bisa menjadi penyanyi yang gak gitu beban lagi, yang lebih bagus pastinya, dan semoga Indonesia maju terus paduan suaranya. Terima kasih, bye bye.